Langsing dua mendukung dua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah berkati. Oleh karena itu melalui pertemuan seperti ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka kita mengharapkan syafaat karena kita memang manusia yang penuh dengan dosa dan amalnya sedikit. Jika kalau tanpa harapan syafaat untuk masuk surga itu bentuk mahal. Di surga itu aslinya kalau dapat itu harus diberi dengan jihad. Allah Subhanahu yang memberi ampun jatuh makan walaupun tidak. Jadi jihad dengan harta dan jiwa baru makan atas surga. Sementara kita jihadnya cuma kadang masih malas-malasan. Padahal masih cuma pengajiannya kan ini setengah jam, 1 jam, jangan turunnya setengah jam, setengah jam. Itu kadang ada mobil sebetulnya, makanya amallah sedikit sama kita, mudah-mudahan harapan yang kita sampaikan kepada Rasulullah Allah akan mengabulkannya. Allahumma baik lahum bima razaqtahum wa qil lahum warhamhum kata Rasulullah keluarga. Mudah-mudahan tempat ini juga kayak Allah Subhanahu wa taala. Kasih keluarga besarnya, usahanya, umurnya dan sebagainya. Keberkahan dari Allah diampuni kesalahannya dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengawali dari sebenarnya masih hari tasbih ya. Masih. Hari ini lebih dua semangat. Ya ada sih masih istirahat, masih tidur. Masih badanan. Ini sebadan. Badannya ada sebagian tapi saya lewat dari baca kabur santai. Yang mengawali dari kajian tadi menyambung ke Mas Rahmat. Ini perlu kita dukung karena ini dalam ajaran Islam sudah jelas. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya yang diambil oleh Muslim, "At-tauhid syatrul iman," bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tauhid, toharoh itu bersih. Bahkan dalam kitab-kitab yang kebanyakan itu toharoh itu dalam bentuknya sudah pertama. Artinya Islam itu harus mengangkat kebersihan. Cuman sayangnya memang khusus di Indonesia ya, ini kebersihan itu belum terjadi sebagaimana harapan Islam. Maka ini sebetulnya sangat penting untuk kita dukung kalau bisa kita sebagai pelakunya. Karena ini hadis ini adalah kalimatnya di awal atau syatrul iman. Walaupun situ ulama itu menjelaskan kalimat ini, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud atau suci itu adalah bersih dari dosa-dosa, bersih dari dosa-dosa. Tapi jumhur ulama mengartikan tauhur itu adalah bersih dari hadas dan najis. Dalam hal ini ya kebersihan yang lain, kotoran, sampah itu kan juga termasuk dari najis dan najis. Sehingga dalam penjelasan atau syatrul iman bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman, kalau
wudhu itu kan mau sholat. Jadi sebagiannya lagi setelah wudhu adalah sholat. Jadi kalau atau wudhunya iman adalah pengertiannya adalah sholat. Ada ayat yang menjelaskan tentang makna dari iman adalah sholat. Nah, ada juga yang menjelaskan tadi bahwa atau wudhu maknanya adalah bersih dari kotoran dosa-dosa, sehingga di sini separuhnya dari dosa-dosa adalah amal soleh. Ada lagi yang menjelaskan bahwa atau wudhu suci bersih itu dikaitkan dengan al-iman, sehingga iman ini separuh daripada yang lainnya adalah as-sabru. As-sabru disebut iman dan banyak penjelasan. Intinya bahwa bersih adalah penting dalam Islam. Nah, makanya kalau kita melihat sholat itu tidak akan diterima kalau belum wudhu, belum suci. Berarti bersih ini merupakan hal yang memang penting. Sebelum ibadah kita diterima memang harus perlu bersih dulu. Ada dalam kaitan ini kata-kata an-nalukatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Dan memang kalau tidak dibiasakan dan menjadi karakter ini susah. Saya di pondok pesantren saja yang ya setiap saat dibimbing, dibina saja belum bisa menjaga kebersihan seperti yang di negara-negara yang terkenal bersih, mana Jepang, Singapura, itu kan negara-negara bukan Islam kan, tapi karena tahu manfaat dari kebersihan, sehingga mereka walaupun belum menjadi orang Islam tapi mengamalkan konsep Islam jauh sebelum orang Islam mengamalkan. Sementara kita yang mengaku orang Islam tapi ternyata masih banyak yang belum mengamalkan konsep Islam ini. Maka seandainya ya program ini didukung dan berhasil, ini nanti Islam mungkin melebihi daripada Jepang ya. Karena dari bersih ini orang itu akan hidup nyaman ya, kemudian sehat. Nah kalau nyaman sehat ini kan akhirnya apa yang menjadi cita-cita ya, harapan ini akan bisa cepat terlaksana. Bagaimana akan meraih cita-cita sementara jelas sakit, ya karena lingkungannya tidak mendukung. Itulah sebetulnya ya, konsep Islam itu memang harus diawali dari bersih. Atau satu iman baru kemudian subhanallah tamlakul mizan. Subhanallah, kalau kita sudah bisa mempraktekkan tauhid bersih, kebersihan, nanti baru akan muncul subhanallah, maha suci Allah ya. Jadi maha suci Allah, Allah itu suci. Ketika kita sudah bisa mempraktekkan bersih, tapi kalau kita belum bisa mempraktekkan bersihnya untuk mengucapkan maha suci Allah masih aras-arasan. Padahal subhanallah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah itu kalau diucapkan dengan ridho, ikhlas, itu bisa memenuhi timbangan. Subhanallah alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina sama'i wal ardi. Kalau ditambah dengan alhamdulillah kata subhanallah itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Artinya pahalanya itu sangat banyak. Akan besok bisa memenuhi timbangan tamla'ani alhamdulillah ma samawati. Lalu kemudian setelah itu syariat dilanjutkan dengan sholatun. Jadi memang urutannya seperti itu, dari toharo, bersih, kemudian kita bisa mengagungkan Allah ya. Baru kemudian sholat itu akan menjadi cahaya.
Artinya orang yang sholat betul-betul akan menerima manfaat dari sholat itu. Di antara manfaat dari sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Keji dan kemungkaran akan bisa kita hindari kalau kita sholatnya sudah baik. Kalau kita masih melaksanakan keji dan munkar, berarti mungkin di antara sholat kita belum berfungsi sampai situ. Baru kemudian wasodaqatu burhanun. Sedekah sebagai bukti nyata orang itu beriman ya dengan sedekah. Jadi kan programnya lembaga hikmah hidup itu kan ya ada bersihnya, ada sedekahnya. Jadi ini bukti keimanan ya. Jadi sudah dibuktikan toharoh itu sebagian daripada iman, sedekah juga burhanun iman lagi. Sehingga iman ditambah iman ya, semakin banyak iman. Itu sekali lagi diawali dari toharoh. Sedekah itu burhanun. Kemudian wasobu diakun baru. Sobat itu adalah sinar. Apa bedanya antara nurun dengan sinar, antara cahaya dengan sinar? Kalau as-sholatu nurun cahaya, kalau as-sobru diakun sinar. Sama-sama terang ya. Cahaya juga terang, sinar juga terang. Kan bedanya kalau nurun cahaya itu terang yang tidak panas, adem. Contohnya kalau bulan, kalau qamar nurun, bulan itu kan terang tapi adem. Sholat juga seperti itu. Orang yang mengerjakan sholat kalau khusyuk, ikhlas dan betul-betul dinikmati akan menjadikan orang itu nyaman hidupnya, tenang hidupnya, dan merasa dekat dengan Allah. Tapi kalau asobru, diakun, sinar, memang yang namanya sabar itu ya, menahan. Karena menahan kan nggak enak ya. Jadi balkan ini nalgoin itu digambarkan seperti remos. Remos itu kan kalau dipegang, ya pegang apa itu di bawahnya kan adem, tapi kan nyatanya di dalamnya kan panas. Itulah orang sabar seperti itu. Jadi walaupun sebetulnya pengen ya, seperti orang berbuat maksiat kan sebetulnya langsung kita pengen ya, tapi ditahan, sehingga tidak sampai keluar. Nah, kita sebetulnya ya pengen singarane subuh lagi anak-anak kayak tidur ya, kan pengen secara langsung kan turun terus ya. Cuman kan ditahan, jangan turun terus. Ayo kita laksanakan dinah Allah bangun. Bila ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjadi kemaksiatan, dan sabar dalam mendapatkan musibah. Sakit terus ya, ini kan juga itu musibah. Itu rasanya juga dalam hati, dalam jiwa itu panas. Ya, sakit banget ya, selama 5 hari. Kan untuk bertahan menjadi orang yang sabar ini kan memang ya, berat ya. Itulah bedanya an-nur dengan al-qiyam. Lalu kemudian Al-Quran hujjatul laka aw 'alaika. Akhir dari hadis ini adalah kullu apa itu nas yang itu bapak ibu nafsamu kamu kiblah kamu kiblah. Setiap jiwa, setiap manusia itu sebetulnya sedang berjual beli dengan Allah. Ada yang memperjualbelikan dirinya sehingga dia itu memerdekakannya. Ada orang yang memperjualkan diri bukan kepada Allah tapi kepada orang lain. Orang yang baik kepada siapa? Kepada nafsu, kepada syaitan, termasuk tauhid. Jadi kalau orang itu tidak bertakwa kepada Allah atau orang tidak taat kepada Allah, ya berarti taat kepada yang lain. Contohnya kalau orang tidak ngaji saat ini, sedang apa kira-kira? Ya, itu orang tidak ngaji, sedang membaca Al-Quran, ya sedang menuruti perintah
selain Allah kita siapa? Nah, makanya ini setiap orang itu setiap saat itu sedang jual beli kepada Allah kah, kepada Allah kah, atau kepada yang lain Allah. Maka besok yang akan menentukan nasib kita ya perbuatan kita. Makanya betul ya, namanya surga itu adalah dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan menurut nafsu. Kofatul jannah bisyahwat, kofatul jannah bil akarim, kofatul nar bisyahwat. Jadi surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Ngaji kan sunat ya, atau apa sunat ya, ngantuk karena kesel, anak semacam lah ya. Pokok pada udah tidak orang ngantuk. Ngomong ngantuk gimana ya? Asli terpaksa. Selamat dan Saya juga kalau ngaji ngantuk pada pengajian. Dan ngantuk itu nikmat. Itu jadi ngaji ya baru satu lembar Quran aja mesti ngantuk ya, apalagi kalau mau seperti ini. Tapi coba ngaji kalau hafal ya, nanti jam 12 jam 2 jangan kacang soalnya. itu bukti bahwa memang untuk menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Tapi kalau menuju neraka itu memang menarik ya, yang berperhatian dan menjadi keprihatinan sekaligus adalah anak-anak remaja kita ya. Jadi kalau HP-an sampai pagi ya, sehingga kalau sekolah cuma tidur roh ya, apalagi sekolah sekarang nggak ada ujian nasional ya, kayak saya sekolah simping makat ya lulus, aku ujian sih sekarang Kami namun ke KKM 75 kan 80. 80 Tambah ya. ini juga diobrol ya. Nanti dinamakan itu sulit. Ini sekolah ya. Jadi sekolah kita ternyata memang seperti itu ya. Kemudian sebetulnya bukan kemajuan, tapi berkenalan di mobilnya seperti itu. Kembali kepada masalah kajian kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang saya malas ya, saya lupa ya. Hasilnya anak-anak mekanik di sini. Tapi dalam sidang itu belum ya. Ada halusatri bil istima'atil Muhammadiyah Dina nana betul basar makmurun Bikari ta'ala kullu mu'mina yabudu min abswarihim wa ya'malu furujakum al-ayat. Jadi takbir itu antara laki-laki dan perempuan kan ada batasnya. Itu dalam tafsir dibahas di sini bahwa takbir itu sesuatu yang diperintahkan dalam tafsir Muhammadiyah. Dasarnya adalah surat An-Nur ayat 30 dan 31. Allah berfirman, katakanlah Muhammad kepada orang-orang beriman mukmin untuk menjaga pandangannya untuk memejamkan penglihatannya dan menjaga halusnya, termasuk juga pada perempuan seperti itu. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dari ayat ini maka Mas Gaji membahas bahwa satir ya, untuk antara laki-laki dan perempuan itu diperintahkan. Bapak orang majlisu ala ittihad satri wa nahbihi. Nanti dalam apa itu hasil keputusan Haji Sidoarjo itu tidak saklek ya, tidak harus pakai satir tutup ya. Tapi sekiranya jamaah itu sudah memahami dan akidahnya sudah kuat sehingga bisa menjaga pandangan, ya tidak harus dengan satir, tapi saling menjaga diri sendiri ya. Nah, jadi memang awalnya memang kita
kita diperintahkan untuk memasang tabir antara laki-laki dan perempuan karena dasarnya tadi disuruh untuk menjaga. Nah, di sini sih perintahnya memejamkan ya, tapi artinya memejamkannya orang-orang terus ya. Artinya mata hatinya yang terpejam, tapi kalau matanya sudah melek ya. Artinya tidak sampai menjurus kepada panjang berbau yaitu syahwat seksual dan sebagainya. Tentang satir, ada pertanyaan di sini dan terlantuk. Itu untuk dalam apa dalam tiap kajian ya? Iya. Oh, umum. Ya, di sini Majelis perintahnya atau dari sholat. ya, di sini perintahnya umum, artinya dalam kondisi di mana ada perkumpulan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam sholat maupun dalam majelis ilmu, itu tentunya ada satir. Termasuk dalam hal ini di sekolahan harusnya itu antara laki-laki dan perempuan dipisah. Dalam ini kayak pondok pesantren kan putra putri dipisah. Cuman ya tadi ya namanya naluri ya, walaupun bisa ya kadang-kadang problem ya, karena laki-laki kan pengennya ya dengan perempuan, dan itu sudah satu ini sih. Jika memang kalau ketika kehidupan sehari memang bisa dipisah ya, tapi saat kemudian bebas tidak dalam pondok itu kadang-kadang lebih lebih ganas, lebih apa Umum bebas saja. iya bebas iya seperti itu. Kalau sudah biasa sekolah campur kan ya biasa ya, sehingga ya biasa ya ada yang jelas. Makanya di sini yang paling penting adalah menjaga keimanan. Artinya kalau orang itu imannya kuat ya, maka bisa menjalankan perintah ini. Surat An-Nur itu memejamkan, artinya hatinya harus dijaga. Dijaga, makanya juga termasuk dari mata dijaga, sampai hatinya dijaga. Jadi sekali lagi ini masalah umum karena memang ini masalah tarjih. Membenci itu beda dengan yang ada dalam kata sejarah ya. Jadi saya sampaikan kalau di tarjih Muhammadiyah atau Muhammadiyah itu sendiri bahwa dalam mengambil hukum itu masih asli dari Al-Quran maupun hadis, sehingga karena masih asli ini nantinya bisa berhukum yang berbeda-beda tergantung suasana atau tergantung lingkungan. Bukan berarti lingkungan itu menentukan hukum, tapi tetap pedomannya Al-Quran maupun hadis, cuman tidak tidak dikunci sampai di situ. Seperti contohnya begini, kemarin ada pertanyaan masalah korbannya sebelum itu tadi ya. Bukan dalam pelatihan itu penyembelihan kan ada keterangan orang yang berkorban nazar itu haram hukumnya makan daging korban. Pernah mendengar seperti itu? Iya. Nah, itu sebetulnya kan dalilnya itu kan umum. Ya, artinya umum tidak hadis seperti itu. Jadi dalil hadisnya itu man nadoro bisain falyuti. Nah, siapa yang bernazar terhadap sesuatu ya laksanakan. Itu sampai di situ. Hadis yang kedua, man nadoro ayuti Allah falyutihu. Nah, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah dan hendaklah taat kepada Allah. Nah, kemudian ada hadis lain yang menerangkan tentang masalah lain, tapi ini dikaitkan dengan nazar. Jadi orang yang mau beramal tapi dengan cara nazar biasanya adalah orang yang pelit, seperti itu. Sehingga akhirnya masalah nazar dengan hadis ini digabungkan. Engkau korban jangan-jangan besok korban galuk mani kan, akhirnya sudah diharamkan saja. Sehingga Imam Syafi'i
Imam Abu Hanifah memang menghukumi haram bagi orang yang korbannya nazar memakan daging korbannya. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Ahmad itu sama dengan korban sunnah. Artinya ya kalau tidak ada, kan nazar itu ada dua macam, nazar yang bersyarat dan nazar yang tidak bersyarat. Kalau bersyarat artinya saya mau korban dan tidak akan makan dagingnya, itu berarti nazarnya bersyarat. Tapi kalau korban yaitu tidak boleh makan dagingnya. Tapi kalau saya lulus mau berkorban tidak ada kata-kata yang lain, itu berarti umum seperti korban biasa. Berarti ya tetap boleh makan sebagian dari dagingnya. Itulah sehingga Imam Malik itu tidak satu pokoknya kalau nazar boleh haram, enggak. Tergantung orangnya itu bagaimana. Ya. Kalau itu nazar yang bersyarat berarti tidak boleh, tapi kalau biasa-biasa ya tidak mengapa. Itulah ya fleksibelnya ataupun luasnya pemahaman ataupun cara mengambil hukum dalam Muhammadiyah. Ya seperti di Salafi ya. Salafi itu terlalu ketat sehingga kadang sampai hulu itu berlebihan. Ya. Seperti kemarin yang sedang alami masalah musik ya, itu punya haram, walaupun haram. Nah, tapi kan kaji dalam Islam itu ada yang masih digunakan untuk dakwah. Banyak orang yang masuk Islam karena dari sentuhan-sentuhan alunan musik ya, sehingga situ tergantung manfaatnya ya. Walaupun tetap banyak materialnya dan hukum asalnya memang tidak diperbolehkan ya. Jika tadi melihat dari kondisi dan dari manfaat sesuatu yang barangkali itu sebagai metode dakwah yaitu melalui musik. Masuk lagi di Salafi itu yang saya dengar itu banyak orang yang tidak mengikuti Rasulullah ya pokoknya berdosa, bahkan dosanya besar. Panjangan orang yang jenggot kalau singkatan itu besar mereka. Karena itu sunnah Rasulullah harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti dosa besar menurut mereka. Tapi kalau di mana itu tadi pokoknya kalau bisa memang ya mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau tidak ya berarti tidak sampai dosa besar ya, tetap rugi. Tidak sunnah berarti rugi, tidak mendapatkan sunnah. Jadi tidak sampai kepada dosa, apalagi dosa besar. Nah, dosa besar itu ada macam-macamnya sudah ditentukan. Itu contoh dari masalah manhaj ya, bukan manhaj tapi masalah jamiah organisasi. Kalau di NU itu terlalu menghukumi tadi ini haram, boleh sehingga ada hukum semacam itu ya. Ya itu juga baik juga, cuma kadang-kadang membatasi nanti seorang untuk tidak begitu bebas. Jadi memang Muhammad itu dalam posisi tawasud, nanti yang tengah-tengah antara yang ketat dengan yang longgar. Di tengah-tengah karena yang diambil itu dalil asli langsung Al-Quran dan As-Sunnah, dan As-Sunnah pun ketat sini as-sahihah. Sehingga kalau tidak as-sahihah, kalau di sini pembahasan berikutnya itu pasal usul fikih, yaitu memang rumit ya, seperti ada hadis yang mauquf yang berkembang hukumnya dalam kaji. Jadi mauqufnya bagaimana ya? Ada mauquf yang dihukumi mauquf marfu, ada yang mauquf yang lain ya. Itu tergantung nanti ilatnya atau alasannya. Ini nggak usah dibahas, ini masalah usul fikih Muhammad saja harus dibahas. Karena memang harus mempelajari
yaitu masalah hadis-hadis ya. Masalah hadis, kemudian para ada nasib mansur, ada apa itu banyak lah ya, itu ilmunya banyak. Ya memang tidak cukup untuk dibahas dalam satu jam saja. Kita menuju pada keputusan Taji Sidoarjo. Ini masalah bank. Masalah bank kemarin sudah ya dibahas langsung masalah bank. Tapi intinya masalah bank ini tadi kalau pemanfaatannya untuk pribadi, untuk memperkaya pribadi dengan menaruh deposito ya, kemudian diambil dari bunganya, itu termasuk apa butuh apa, artinya yaitu mengambil dari riba yang berlipat ya. Sehingga itu sudah dihukumi haram. Bagaimana kalau yang berperan dalam hal ini mengambil keuntungan adalah untuk kepentingan masyarakat. Di dalam hal ini kalau bank negara ya, itu kan mengambil keuntungan kalau betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi istilah dalam Islam itu saling membantu ya, atau subsidi silang. Itu di sini memang tidak sampai pada hukum mubah ya, tapi sampainya dalam minimal itu mustabihah. Artinya masih pencampuran antara riba dengan mustabihah. Remeng. Makanya kalau bisa sih ya kita tidak terlalu bergantung kepada bank. Maka ini harapannya mudah-mudahan membantu itu bisa mendirikan bank ya, sehingga dengan organisasi yang mendirikan bank nanti kalau ada labanya jelas itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat. Ini kemarin ada peristiwa yang juga ya BSI itu kelihatannya Bank Syariah Indonesia ya. Ternyata juga dia masih sangkut dengan politik, sehingga akhirnya dia menarik diri dari BSI. Itu masalah bank. Jadi zaman akhir ini tidak bisa terlepas dari bank ya. Jadi memang orang yang usaha murni kayak tani dan siapa lagi ya, ternak ya, perikanan mungkin bisa terlepas dari bank. Tapi kalau sudah kaitan dengan bisnis ya semuanya bank. Gak apa-apa asalkan tadi tidak tanpa pengunjung apa ya terlipat, artinya mengandalkan 100% pada bank hanya untuk memudahkan dan untuk mengamankan aset-aset kita dari masalah-masalah yang kemungkinan terjadi itu tidak masalah. Tapi kalau berarti tidak masalah terus berarti halal enggak, tetap masih berarti hukumnya paling ya paling lima itu mustabihat. Berikutnya masalah keluarga bencana. Keluarga bencana hukumnya bagaimana? Ini juga di sini jadinya yang awal itu Allah ja'ala lakum anfusikum azwaja wa ja'ala lakum azwajakum banin ahamana wa rasakum nattayyibati apabibati yu'minuna wa billahi wa yaqul di dalam An-Nahl ayat 72 menjelaskan tentang tujuan dari keluarga adalah untuk menurunkan keturunan ini dalam Al-Quran.
Dan Allah sudah menjamin setiap makhluk yang dilahirkan di dunia itu dijamin rezekinya sampai mati ya. Kalau belum mati ya masih ada rezekinya. Kemudian dalam hadis jadinya tazawwajul wadud, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk beristri yang banyak anaknya, karena Rasulullah akan merasa bangga kalau punya umat yang banyak di hari kiamat. Artinya sahih dilihatkan oleh Ibn. Kemudian juga dalam hadis yang lain, innaka anta zarawa wa satakal almiya khairu min anta zarakum anatan. Jadi samping Rasulullah senang kalau umatnya banyak, tapi juga Rasulullah di sini bersabda dengan sabda yang lain, hendaklah kalian itu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya. Artinya tidak satu sisi kita itu anaknya banyak, tapi setelah ditinggalkan oleh orang tuanya pada telantar. Ini juga tidak diinginkan oleh syariat. Dalam hadis yang lain, al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayang oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Artinya kuat secara fisik, kuat secara ilmu, kuat secara ekonomi. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Jadi kalau punya keturunan tapi ekonominya lemah, ilmunya lemah karena mau menyekolahkan tidak punya uang namanya, ini juga tidak diinginkan oleh syariat Islam. Nah, dengan dalil-dalil seperti ini, maka ya, hukum keluarga berencana menurut Asy-Syarjih adalah tergantung ya, tergantung bagaimana, ya, tergantung dari kondisi. Kalau memang dia itu bisa menjalankan perintah yang pertama dari Al-Quran maupun hadis dan mampu, artinya beranak yang banyak dan menjadikan anak yang sehat, kuat, nah itu akan lebih utama gitu. Tapi kalau ternyata kita keadaannya sesuai dengan hadis berikutnya, di mana kita ekonomi, secara keadaan, lingkungan dan sebagainya, kok kayaknya susah, nah, maka dengan cara di sini menjalankan kehamilan itu yang dibenarkan, mengatur ya. Kecuali kalau kondisi darurat. Jadi kondisi darurat ini yang seperti apa? Jadi kalau hukum yang pertama pencegahan kehamilan yang berlawanan dengan ajaran Islam itu hukumnya haram. Contohnya apa? Contohnya ya merusak. Nah, kalau merusak organ, seperti namanya ya memotong, mengikat apa dalam itu namanya ya, kan berarti merusak organ, itu hukumnya haram. Nah, kecuali tadi dalam kondisi darurat. Dan darurat yang seperti ini bagaimana? Darurat yang seperti apa? Ada penjelasan darurat A, B, C. Ya. Pertama, kondisi darurat ya, karena keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Jadi kalau kesehatan ibu, kalau mengandung ini dikhawatirkan, berarti termasuk darurat. Maka boleh orang itu ya, api tadi. Adanya walatulku beitiku ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kerusakan. Jadi yang kedua, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Terus sakit-sakitan ya, terus
maaf hanya miskin ya, tapi nggak enak baik ya. Rembel. Lebih baik ini kan akhirnya stunting ya. Nah, ini yang juga lagi terjadi di Indonesia, stunting. Yang kedua, mengkhawatirkan keselamatan agama. Apa itu yang dimaksud keselamatan agama? Jadi dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Kalau dalam hadis adal fakru ayakuna kufron, bisa kefakiran itu mendekati kekafiran. Artinya di sini bahwa keselamatan agama, nah, artinya kalau kita punya anak terus tidak mampu untuk mendidik sehingga akhirnya terlantar jadi miskin, dan banyak orang yang akhirnya keturunan kita sampai nekat istilahnya sehingga akhirnya menjadi kufur, berarti namanya membahayakan keselamatan agama. Ini termasuk dalam hal apa, darurat, sehingga diperbolehkan tadi pakai la tiloro wala tilor. Janganlah membahayakan dirimu dan janganlah membahayakan orang lain. Nah, itu sampai sini untuk masalah keluarga berencana. Ada pertanyaan? Di masalah tabung, gimana Ustaz? Kalau misalkan keluarga tapi nggak punya keturunan, akhirnya menggunakan tabung yang Gas, Pak. Dalam tanya jawab apa dalam presentasi saya pernah membaca sama lupa. Tapi intinya kalau sperma itu berasal dari istrinya sendiri atau dari suaminya sendiri atau ovumnya dari istrinya sendiri ya, kemudian melalui proses tabung karena dimungkinkan kalau dikandung sendiri tidak bisa, maka itu bisa apa? Jadi prosesnya boleh tabung, tapi nanti Titip. ya titipnya di mana? Tidak Orang. titik orang. Kan udah jadi sih. Udah jadi baru dicekan ke itu. Kecuali belum kontrol pakai punya orang lain itu belum boleh. Ya, Sudah jadi. jadi Video, jadi kan suami istri yang sah, kemudian proses tabung. Nah, itu kan pada orang tanpa ada pembuahan, jadi langsung hanya dititipkan saja ya. Nah, itu diperbolehkan karena tadi sih ada udun, ada namanya apa, darurat ya, darurat. Yang jelas di situ kan tidak ada hal-hal yang dilanggar ya. Artinya antara satu dengan yang lain tidak melanggar, ini tidak melalui perzinaan sebagainya, hanya saja melalui tadi perpindahan saja. Kalau orang lain ya dicampur, bukan suami istri itu dicampur ya, itu yang diharapkan. Ya, yang lain Ini masalah bank kan ada yang misalkan itu ada yang libre ya. Itu sekarang karyawan itu gimana kalau seperti itu? ya, karyawan dari apa itu istilah PT atau perusahaan yang di situ menghasilkan yang haram, berarti situ ikut berpartisipasi. berpartisipasi dalam ya, berarti dalilnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita disuruh untuk bertolong-menolong dalam kebaikan takwa. Jangan kita itu buang. Nah, maka bagaimana? Ya harusnya kalau pengen selamat ya cari pegawai yang
yang lain. Terima kasih misalkan. Ya dari pertanyaan, bagaimana Pak Bang syariah dengan bank konvensional ya? Karena secara apa sih, secara nominal, secara asli itu sama, tapi di sini memang beda dalam akad ya. Jadi karena beda dalam akad sehingga di sini ya tadi ya mungkin secara nominalnya itu sama, tapi kalau kan akadnya dengan akad Islam maka yang menjadi halal boleh. Itu kan sebetulnya tidak pinjam ya, tapi istilahnya apa sih, istilah jual beli terus apa itu syirkah itu rubah itu juga akomodan dengan yang menjalankan modal itu rubah di dalam ini syirkah itu diperbolehkan. Kemudian ada lagi yang wadiah, kalau dalam konvensional itu namanya deposito, tapi kalau dalam syariah namanya wadiah. Tapi kalau wadiah ini tidak berbunga ya, karena titipan, karena titipan berarti sama titip berarti ya bayar titipan. kalau ya itu titipnya 10 juta ya nanti masih 10 juta. Nah, ada yang istilahnya jual beli ya. Jual beli itu apa? Pada istilah bank syariah terus perubahan ya. Perubahan itu berarti apa? Mencari untung. Soalnya saya mau beli HP, nah, terus FT, saya mau beli HP, ya, mau HP apa, Oppo, apa, dan nanti bisa saya berikan. Istilahnya PT itu menjual dan menjual HP. Karena banyak diangsur berarti nanti dan banyak tidak saat yang menjual, saat membeli, tapi nanti ya lebih nanti bisa dianyam ya. Berapa harganya? Ya kalau mau diangsur 3 bulan ya berarti 3 juta namanya. Kalau mau diangsur 1 tahun ya 3,5 itu diperbolehkan. Perubahan yang lain-lain. Jika karena di situ akadnya adalah akad secara Islam, sehingga di situ termasuk halal. Walaupun aslinya sama ya, kalau dengan konvensional. Bedanya hanya di akad. Nah, seperti kita dalam hal yang lain, kayak menyembelih kambing atau ayam ya. Kalau ucapannya adalah Bismillah ya halal, tapi kalau yang menyembelih ucapannya bukan nama siapa ya haram, itu kan berarti beda di ucapan. Kamu coba seperti itu. Kita dengan istri kita halal karena sudah jika dengan ucapannya kopi itu nikah halal, Ucapan tuku haram aja. Ucapannya mana tak sewa bisa berapapun ya tetap haram karena itu akadnya bukan akad yang dihalalkan oleh Islam. Itulah pentingnya kita ya, jadi jangan dilihat dari sama ya, sama ininya ya, sama perempuan kalau saya tahu perempuan jangan dilihat pada baik, tapi kita melihat dari akadnya sehingga dan manfaat yang lain. Kalau kita itu pinjam di TM itu kan kalaupun kita membeli apa namanya lebih ya, memberikan lebih atau memberikan laba itu kan untuk kesejahteraan ya, persyarikatan, karena sebagian berapa persen itu untuk persyarikatan. Yang kedua, kalaupun banyak hasilnya juga dari untuk karyawan ya, bukan untuk mengayakan orang kaya. Kalau di konvensional itu kan mengayakan orang kaya, tapi kalau di syarikatan biasakan itu kan bukan mengayakan orang kaya, tapi membantu orang yang belum kaya. Itu bedanya.
alam sampai di sini. Selanjutnya ini dan masalah tahiyat akhir kalau orang masbuk itu gimana? Apa menurut imam apa untuk bebas? Ya, Ini makanya itu Menurut HPT? dan dalil pertama itu kan kalau dari awalnya itu selalu kamar itu muni misalnya dan hal umum sholat itu yang harus mengikuti Rasulullah. Cuman dalam hal masalah imam makmum jualan imam muli tamafi, jadi dijadikan imam itu ya untuk diikuti, sehingga karena imam itu harus diikuti, ya apapun yang dilakukan imam diikuti. Jangankan duduk kok salah diikuti ya. Pokoknya imam salah dong ini. Ya, Apanya? ada. Kok ngadeg. Udah subhanallah tapi mamanya imamnya budek makanya. dia kan mengikuti imam ya. Nah, itu tetap ikut ya, karena memang imam itu diikuti. Nah, dengan dalil seperti itu, maka saat makmum masbuk umpamanya kurang satu rakaat atau kurang satu rakaat atau mendapati imam sudah tahiyat akhir, ya kita mengikuti imam duduk tahiyat akhir. Itu keputusan majelis tadi seperti itu. Tapi ada kecualiannya kalau misalkan kita kan nggak tahu sekali di perjalanan yang tadi ikuti imam ada maaf ada kunutnya enggak ya itu ya apa harus itu pun ini cerita kan kita nggak tahu kalau Ya. maksudnya kita tahu kan ada kita bisa kalau karena saya di situ nggak ngerti itu kunut saya diem saja itu bagaimana kan tadi tidak mengikuti imam ke Ya, tetap dikatakan mengikuti Mengikuti imam, mana baik sih? hanya saja dia tidak mengikuti yang diyakini oleh kita, tidak di khusus itu ya. Jadi kita mengikutinya berdirinya, ya. Tidak mengikuti angkat tangannya atau amin-aminnya, tapi berdirinya. Itu termasuk mengikuti imam. Ya. Dan dalam hal ini adalah ikhtilaf dalam keyakinan ataupun masalah sholatnya tadi. Karena kita meyakini tidak ada kunut, nah, sehingga orang yang meyakini kunut ya kita tetap ikut, cuman ada dengan keyakinan kita ya. Jadi tidak boleh yang menunjukkan sujud lah, itu yang tidak ikutin. Tapi memang saya pernah ikut sholat subuh ya. Jadi imamnya tidak kunut ya, imamnya tidak kunut ya karena tadi ini ada orang orangnya fanatik sekali sehingga kunutnya tidak ya orang yang biasa adzan dia malah kurus sendiri, jadi imamnya sujud malah juga kurus ya. Dan akhirnya bingung ya, zamannya bingung ini, jadi imamnya sujud misalnya dari situ kam adzan kurus ya, kata seru mana ya, akhirnya kan bingung, ada yang ikut imam, ada yang ikut adanya adanya. Nah, ini berarti kacau ya. Jadi walaupun tadi walaupun salah tetap diikuti kan nanti setelah salam atau sebelum salam ini ada cara sujud sahwi, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam itu diikuti ya. Jadi itu nggak apa-apa. Jadi karena kata dia pemahaman atau saling saking halatiknya bahwa kurut itu wajib ya. Padahal kan di Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa kurut itu nggak wajib, hanya sunnah. Tapi kok ya seperti itu dibela-bela masuk meninggalkan jamaahnya, berarti karena bukan karena apa itu syariat, mengikuti syariat, tapi karena fanatisme terhadap satu aja dong. Tadi yang misalkan tadi apa ya sujud sahwi kalau yang 2 rakaat itu yang sholat subuh itu kakinya Sujudnya, kait airnya. iya itu terakhir itu iya maksudnya Tawaruk. iya itu dia. Kalau di HPT itu ya, jadi di atas sudah jelas bahwa akhir itu intinya ya setiap
duduk yang di situ ada salamnya, artinya salam berarti kan selesai ya. Dan setiap duduk di situ ada salam terakhir, berarti duduknya adalah duduk tawarruk. Jadi dia misalkan yang imam itu dulunya firos deh, kita apa gimana? Bisa kadang lihat imamnya juga begitu. Ya keyakinan kita kan tadi ya setiap Oh iya. tadi seperti kuno aja, keyakinannya kan nggak kuno aja, pokoknya berdiri saja. Yang itu Nah, sebenarnya keyakinan kita itu duduk. duduk Yang penting jangan firos. berdiri ya saja. Iya. Pokoknya walaupun nggak kelihatan gitu ya saja kayak gini. Tetap diikuti mau salah diikuti. Gimana? Ya monggo ya. Ya kan. Maunya kalau dalam tadi itu setiap duduk di situ ada salamnya, berarti pakai duduk Tawarruk. tawarruk. Walaupun sarokaat ya, karena witir ya tawarruk ya. Itu termasuk yang sholat dua rakaat tawarruk. yang sunnah. Tapi itu ada hadisnya nggak ada hadisnya kan ada hadisnya kan yang dulu seperti itu. Ya, cuman hadisnya kan tadi masih umum. Masih Ya. Apa itu hadis khusus untuk 2 rakaat, apa hadis khusus untuk yang 4 rakaat kan masih umum. Jadi, sehingga nanti ada yang wah itu 2 rakaat itu perbedaan Bila-bila. Oke, siap. Betul. yang demikian untuk alam bisawab yang jelas kita memang tidak bisa terlepas dari ikhtilaf dalam hal agama. Ya. Yang penting kita itu dalam melaksanakan setiap ibadah harus niat ikhlas karena Allah dan mengharap apa yang kita kerjakan semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kalaupun ada kekurangan mudah-mudahan diampuni. Dan ini karena termasuk juga ujian dari Allah ya, sampai di mana kita itu dalam melaksanakan ibadah. Sehingga kan kalau ada ikhtiar seperti ini kan akhirnya ya Allah mudah-mudahan diterima ya Allah, nah, seperti itu tidak menjadi kemudian ruang berarti supaya benar seperti itu. Kita semuanya yang seperti itu juga mengharap supaya diterima, yang seperti ini juga mengharap supaya diterima. Sehingga tidak ada orang yang sempurna dalam hal ini. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.